Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syirya Imam dengan NIM 2042036. Pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan 7 mata kuliah keuangan negara tentang anggaran publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Yang pertama itu konsep anggaran publik. Dalam arti sempit, anggaran publik memiliki pengertian sebagai dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi. Sedangkan dalam arti luas, anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu, yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Anggaran publik merupakan suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, yang memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan pembiayaan dalam satuan moneter. Konsep anggaran publik selanjutnya yaitu anggaran adalah alat utama kebijakan fiskal dan sebagai alat ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin keseimbangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran publik menjadi alat bagi pemerintah dalam mengarahkan pembangunan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan, dan trade-off juga menjadi poin penting dalam anggaran sektor publik. Dalam bidang pemerintahan, anggaran menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Hal ini menunjukkan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga yang ada. Contoh jenis anggaran publik antara lain yaitu anggaran negara dan daerah atau APBN dan APBD. Yang kedua, rencana kegiatan dan anggaran perusahaan yaitu anggaran usaha setiap BUMN dan BUMD serta badan hukum publik dan gabungan publik dan privat. Adapun fungsi anggaran publik yang pertama yaitu alat perencanaan, yang kedua alat pengendalian, yang ketiga alat kebijakan fiskal, yang keempat alat politik, yang kelima alat koordinasi dan komunikasi, yang keenam alat penilaian kinerja, yang ketujuh alat motivasi, dan terakhir alat untuk menciptakan ruang publik. Jenis-jenis anggaran publik yang pertama yaitu anggaran operasional. Anggaran operasional berisi perencanaan tentang kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin merupakan pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset pemerintah. Contoh anggaran operasional adalah belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan. Yang kedua itu anggaran modal atau investasi. Pengeluaran yang masa manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan pemerintah serta menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Anggaran menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktivitas tetap. Meskipun demikian, pemerintah tidak rigid untuk memenuhi permintaan seluruh stakeholder. Pemerintah harus memiliki prioritas untuk menggunakan finansial yang dikuasainya dengan syarat untuk kepentingan publik. Prinsip-prinsip anggaran publik. Yang pertama itu otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat memperlanjakan anggaran tersebut. Prinsip yang kedua yaitu prinsip komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, dana dan budget air pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga itu kebutuhan anggaran. Setiap penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Prinsip yang keempat itu non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui oleh legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Prinsip yang kelima yaitu periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan dan atau multi tahunan. Prinsip yang keenam yaitu akurat. Estimasi anggaran yang hendaknya tidak memasukkan cadangan yang bisa sembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Prinsip ketujuh yaitu jelas. Anggaran hendaknya sederhana dapat dipahami oleh masyarakat tidak membingungkan. Prinsip yang ke-8 itu diketahui oleh publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Adapun proses penyusunan anggaran publik. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tujuan proses penyusunan
anggaran yaitu membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemilihan. Yang ketiga itu menciptakan bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Selanjutnya itu faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran. Yang pertama, tujuan dan target yang hendak dicapai. Kedua, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. Yang ketiga, faktor-faktor yang lain mempengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, serta perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Selanjutnya itu pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran, aspek akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Sekian presentasi saya pada kesempatan saat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.